Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ngapa kau memilihku? Ngapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku, Tuhan. Jiwaku, Katakan, Tuhan tolongku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladamu. Mau mentaati firman-Mu, hidupku sekarang. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, amin. Berjalan serta-Mu setiap hari, amin. Ngapa kau memilihku? Ngapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkinkah mengampuni setiap dosa kami, Tuhan, semua dosa dan mau menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih, Tuhan. Oh, jiwaku, Tuhan tolongku. Tuhan tolongku, biar kami boleh hidup menurut teladan-Mu. Amin. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Oh, ku mau mentaati firman-Mu, firman-Mu. Katakan, hidupku sekarang. Oh, hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu setiap hari, setiap hari. Sekali lagi kita bangkit berdiri, saudara, katakan, Tuhan tolongku. Tuhan tolongku, hidup nurut kerinduan kami, Tuhan. Amin. Kami mau mentaati firman-Mu. Firman-Mu, katakan, hidupku sekarang. Hidupku
katakan Tuhan tolongku. Haleluya Tuhan tolongku. Amin. Hidup nurut padamu, ku mau mentaati firman-Mu. Oh, hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Berjalan serta-Mu, setiap hari berjalan serta-Mu. Berjalan serta-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami adalah berjalan bersama Engkau setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tidak lepas dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Dengan segala kekurangan, keterbatasan kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Dikuduskan dan dipandang layak untuk berjalan seiring dengan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mengerti setiap kata firman Allah. Karena Roh Kudus adalah Roh yang menolong kami untuk dapat mengerti apa yang jadi isi hati-Mu di zaman akhir ini. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Allah memberkati kami pada hari ini, pada pendalaman Alkitab ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Kita akan bersama-sama membaca hari ini kitab Wahyu pasal 21. Yerusalem yang baru. Dan kita baca ayat 9 mulai. Ya, Yerusalem baru. Itu dia punya tema di atas. Wahyu 21 ayat yang ke-9. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka yang terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Ya, pengantin perempuan mempelai anak domba atau disebut istri anak domba. Kenapa disebut istri anak domba? Karena kita orang-orang yang nanti ya menjadi istri anak domba adalah orang yang ditebus oleh darah anak domba. Ya. Jadi darah anak domba yang membeli kita, kemudian nanti akan menjadikan kita istrinya, mempelai wanitanya yang nanti menghuni Yerusalem baru. Di situ tujuan akhir kita, gereja Tuhan. Bukan dunia yang sedang lenyap dan akan lenyap tanpa bekas. Tapi setiap orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, yang lahir baru, yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tempat kita, hunian kita yang terakhir adalah Yerusalem baru. Yerusalem baru, di mana di situ tempat tinggal mempelai wanita Tuhan. Ya, terus kita baca ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Ya. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Ya. Yerusalem turun dari sorga, dari Allah. Ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota yang kudus,
Yerusalem yang baru yang turun dari Allah. Terus, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, ya, bagaikan permata yaspis, ya. jernih seperti kristal. Ayat yang ke-16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Ya, Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, ya, 12.000 stadia, ya, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. ya. Kemudian kita membaca ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, Ya, dan kota itu sendiri dari emas tulen. kota Yerusalem baru itu emasnya tulen. Kotanya emas tulen. Kotanya dari emas tulen. Lanjut. Bagaikan kaca murni. Itu Yerusalem baru. Jadi saudara bisa bayangkan kota itu sendiri dari emas yang tulen. Ya, seperti kaca yang murni. Coba kita baca lagi di ayat yang ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan Ya. untuk menyinarinya, Terus, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Ya. anak domba itu adalah lampunya. terus, Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. ya. Terus, Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada Nah, siang hari. itu gambaran kota Yerusalem baru. Surga, tempat hunian dari mempelai wanita. Bisa dibayangkan kalau orang tidak sampai ke situ. Bisa dibayangkan kalau kita tidak menghuni kota ini. Di mana orang itu berada? Tentu di dalam penghukuman. Ya. Jadi orang Kristen harus benar-benar tahu dan sadar mengerti bahwa yang kita tuju adalah kota kekal Yerusalem yang baru bersama Allah selama-lamanya. Dunia ini sementara. Hidup dunia manusia juga sementara. Ya. Dunia ini sementara. Lah apa yang kita cari? Bagaimana kita bisa menghuni Yerusalem yang baru kalau di dunia ini saja ibadah kita Senin dan Kamis, nggak ada gairah mencari Tuhan, nggak ada gairah mencari firman Tuhan, beribadah saja malas, melayani juga malas. Lah bagaimana kita mencapai kota Yerusalem yang baru? Coba kita renungkan. Betapa baiknya Tuhan. Kita diperdengarkan peringatan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti kita menghuni kota Yerusalem yang baru. Kota dari emas tulen bagaikan lautan kaca yang begitu murni. Tidak ada duka, tidak ada air mata, ya, tidak ada semua itu lagi. Tetapi kita perlu tahu bahwa Alkitab menceritakan kota itu tidak akan masuk sesuatu pun yang tidak berkenan. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, Ya, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. tidak Tetapi masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Betapa suci salehnya orang Kristen harus hidup. Terus, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. ini yang kita jaga. Nama kita jangan dihapus. Nama kita harus ada di kitab kehidupan anak domba. Banyak orang tidak perhatikan ini. Dia perhatikan dunia, kekayaan, ya, kemewahan, kemuliaan dunia, karier di dunia. Saya selalu kasih ingat semua, baik keluarga saya, baik saudara, baik diri saya. Segala kemuliaan kekayaan dunia fana.
Saudara diberkati pangkat, kekayaan, uang yang banyak, tidak bisa dipegang terus. Tidak ada orang memiliki uang, kekayaan, pangkatnya terus menerus. Orang menjabat sebagai pejabat. Presiden saja cuma 2 kali 5 tahun. Ada batasnya. Ya, saudara duduk sebagai apa? Di suatu perusahaan juga ada waktunya, dilengserkan. Gak terus-terus di situ. Jadi kita harus punya sesuatu ketika yang satu hilang, yang satu kita tidak punya lagi, kita punya yang ini. Nah inilah yang seringkali orang Kristen itu acuh tak acuh. Tidak memperhatikan. Baca, dengar. Tapi masuk telinga yang satu, keluar di telinga yang lain. Seperti angin lalu. Kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang menginsafkan kita. Roh Kudus ini yang menyatakan kepada kita apa yang perlu, sangat perlu. Ya. Kota ini dikatakan ayat 18 dari emas tulen. Tidak ada emas seperti itu di dunia, tulen. Terus baca dulu sekali ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Emas tulen. Bagaikan kaca murni. Kaca yang murni. 2 hal ini. Tulen dan murni. Ya. Tulen itu artinya tidak palsu. Bukan yang palsu. Murni itu artinya juga sama, ya, tidak ada kepalsuan. Nah kalau kita orang Kristen mau nanti satu waktu menghuni kota Yerusalem baru ini, maka kita harus cocok dengan kondisi keadaan tempat yang akan kita huni. Kalau kita tidak cocok, tidak akan tinggal di situ. Kalau kotanya emas tulen, lalu kita orang Kristen tidak ada tulennya, palsunya banyak. Ya, gimana kita masuk di kota yang semuanya tulen, murni? Coba, ya, tidak ada yang palsu di situ. Semua terang, nampak terang. Tidak ada bisa sembunyi, tidak bisa alasan palsu, kita tidak bisa menuduh palsu, semua palsu, bicara yang palsu. Nah sekarang kita di dunia ini orang Kristen palsu banyak, nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu, barang palsu pun banyak diproduksi. Ya. Semua palsu ada di dunia, tapi di kota Yerusalem baru itu tidak ada yang palsu, tulen semuanya, tulen. Waktu saya baca ini, kok Tuhan tulis ya? Ya, melalui Rasul Yohanes. Tentu penulisnya yang dipakai adalah manusia. Ya kan, Tuhan suruh tuliskan apa yang harus terjadi dan segera terjadi. Jadi Rasul Yohanes dalam masa usia yang sangat tua, dia menuliskan di Pulau Patmos semua pesan-pesan Tuhan dia tulis. Kalau ada yang mengatakan Alkitab itu ditulis manusia, manusia yang tidak sempurna bisa salah, makanya Alkitab tidak bisa dipegang. Ini salah, nabi palsu. Tidak ngerti dia. Tuhan memakai orang-orangnya menuliskan pesan-pesan yang sangat berguna untuk kita. Alkitab ini harus dipegang baik-baik. Alkitab ini harus diakui benar-benar bahwa ini adalah firman Allah yang diberikan kepada rasul-rasulnya, nabi-nabinya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskan.
Kalau Rasul Yohanes menuliskan tentang apa yang akan terjadi, kalau kita baca kitab Kejadian, itu ditulis siapa? Musa. Musa lahir di kitab Keluaran, kok bisa nulis kitab Kejadian? Itu karena Tuhan yang memberi dia ilham untuk menulis. Jadi semua itu adalah firman Allah. 100% sempurna itu Alkitab. Tidak ada yang salah. Kalau ada mungkin salah cetak. Ya, salah cetak, kurang sempurna terjemahnya. Tapi sempurna dia karena firman Allah. Tak bisa disangkal. Ya, jangan dengar kalau ada orang mengatakan Alkitab tidak bisa dipegang karena ditulis oleh manusia. Yang suruh tulis ini adalah Tuhan. Wahyu pasal 1. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Wahyunya siapa? Yesus Kristus. Ya, ditujukan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Itu belum terjadi. Rasul Yohanes punya kemampuan menuliskan kitab wahyu yang belum terjadi, yang akan datang. Kita sementara ini mendengarkan apa yang belum terjadi. Kan kita belum melihat kota Yerusalem yang baru. Tapi itu harus terjadi dan pasti terjadi. Dan kita harus bertekad tidak mau sia-sia dalam mengiring Tuhan menjadi orang yang menghuni Yerusalem yang baru. Dunia ini penuh air mata. Dunia ini penuh penderitaan. Nanti ada gunung meletus. Nanti udaranya sangat panas. Nanti hujan. Nanti banjir. Nanti segala macam ada di dalam dunia. Orang jahat makin bertambah. Itu semua dituliskan di Alkitab. Jadi kita sudah diberitahu oleh Tuhan. Ya, lanjut kita baca. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, Ya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ya, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah ya, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, ya. yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, jadi ini diberi wahyu, wahyunya Yesus. Dia cuma menulis, dia cuma alat. Tapi yang kita baca ini wahyunya Tuhan, firman Tuhan. Rasul Yohanes itu cuma alatnya Tuhan. Tuliskan, beritahukan manusia apa yang akan terjadi dan harus terjadi. Jadi kita ini pegang Alkitab, pegang baik-baik. Ya, jangan lepaskan. Nanti kalau orang mengatakan itu kan tulisan manusia yang bisa salah, tidak bisa dipegang. Iya ya, bimbang. Jangan bimbang. Alkitab itu 66 kitab, isinya adalah firman Allah yang diwahyukan, ya, diilhamkan oleh Roh kepada hamba-hambanya yang menuliskan. Kita tidak boleh sembarang menafsirkan juga. Ya. Lanjut dibaca ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan, Ya. dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Berbahagia orang yang membaca, berbahagia orang yang dengar, dan berbahagia orang yang melakukan apa yang dikatakan. Jadi jangan dengar bahwa tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Yang ngomong harus pastor yang benar. Kalau pastornya tidak benar, pastor palsu, ya ngomongnya Alkitab tidak bisa dipegang. Alkitab firman Allah.
yang diwahyukan. Bagaimana Musa menulis kitab Kejadian? 5 kitab itu, Kejadian, Keluaran, ya, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ditulis oleh Musa. Musa lahir di Keluaran. Kok bisa menulis kitab Kejadian, penciptaan, dari awal penciptaan, adanya dunia, adanya apa segala-galanya, manusia. Sedang dia sendiri belum melihat. Kemampuannya Musa itu kemampuan dari Tuhan untuk menuliskan. Ini yang namanya ilham Allah, ilham roh. Untuk Musa menulis apa yang sudah lalu, apa yang sudah lalu sebelum ia jadi. Sehingga itu menjadi pelajaran, menjadi pengetahuan yang istimewa untuk kita. Dari kitab Kejadian saja itu banyak manfaatnya untuk orang Kristen. Penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, penciptaan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan untuk dinikahkan. Itu sangat berguna buat kita. Ya, sampai kita wahyu, Rasul Yohanes disuruh mencatat, ya, tapi wahyu dari Yesus, wahyu Yesus, bukan wahyunya Yohanes. Dia cuma menulis. Ya, mari kita jangan ragu dengar firman Tuhan, jangan malas ibadah, jangan malas. Lebih enak di dunia duduk-duduk di rumah, nonton televisi, sibuk dengan HP-nya, ngomong-ngomong, cerita-cerita, daripada ke ibadah. Rugi saudara. Ibadah itu mendatangkan keuntungan masa kini sampai masa yang akan datang. Tolong dibaca 1 Timotius 4. Ya. Ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ini ibadah suatu latihan. Terus latihan badani terbatas gunanya. Latihan jasmani itu olahraga, jalan kaki, lari, badminton, tenis, bola basket, berenang. Itu baik. Tapi itu terbatas gunanya. Lanjut. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, kita tahu ibadah itu berguna dalam segala hal, tapi orang Kristen Senin Kemis ibadahnya. Datang ibadah pun tidak ada beban, tidak ada kerinduan. Tidak ada doa yang naik kepada Tuhan. Tuhan tolong beri aku firman-Mu, jawab aku Tuhan, beritahu aku apa yang baik untuk saya. Asal cuma hadir. Alkitab pun tidak dibawa. Tidak ada kerinduan kita memuliakan Tuhan. Ini gambaran orang Kristen. Nah pertanyaannya, apakah kita nanti ada di kota Yerusalem yang baru itu? Karena di situ akhirnya harusnya berakhir kita di situ. Kalau tidak di tempat lain, celaka itu. Kan dikatakan yang namanya ada di kitab kehidupan. Tolong dibaca lagi, diulangi lagi baca, ya. Ayat yang ke-27, Wahyu 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, Ya. atau orang yang melakukan kekejian, Ya. atau dusta. Ya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Hanya orang yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba yang ada di Yerusalem yang baru. Yang hidupnya bukan kenajisan, tapi kesucian.
Makanya Alkitab mengingatkan kita betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kata Petrus. Sebab nanti langit yang kita lihat ini, bumi yang kita huni akan dibakar di dalam api. Temponya sangat singkat, 1 jam selesai. Dan kita menunggu langit dan bumi yang baru, di mana cuma ada kebenaran. Itu bukan dongeng. Petrus bilang, ini bukan dongeng, ini cerita dari Tuhan kepada kita. Diwahyukan saja, disuruh saya menuliskan apa kepandaian saya. Mungkin kalau Petrus bisa bicara, saya ini cuma nelayan, penjala ikan. Kok bisa menuliskan cerita yang akan datang terjadi, seperti Rasul Yohanes menceritakan apa yang terjadi yang akan datang. Ini nelayan, penjala ikan, ditulis lagi oleh manusia. Manusia yang jauh dari sempurna. Manusia yang pernah apa? Menyangkal Tuhan 3 kali. Sumpah aku tidak kenal siapa itu Yesus. Ini orang yang tulis ini, orang manusia tidak sempurna. Tapi tulisan yang dihilangkan Tuhan, dimampukan Rasul Petrus ini menulis, adalah firman Allah yang harus kita perhatikan. Bukan manusia tidak sempurna menulis Alkitab ini, jadi kita tidak bisa pegang sebagai buku pedoman keselamatan. Ini cerita, ya, cerita dari orang-orang yang menyesatkan. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Orang penjala ikan tidak sekolahan, bisa mengatakan hari Tuhan tiba, langit akan lenyap, bumi akan hancur, ya, oleh nyala api. Terus, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. ya, Pada hari itu langit akan binasa dalam api, ya, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. terus, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru nah, terus dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. itu yang dimaksud apa itu? Yerusalem yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, semuanya hanya ada kebenaran, kesucian, tulen, murni. Nah, kalau orang Kristen hari-hari ini bicaranya tidak murni, tidak tulen, kelakuannya tidak benar, mana bisa menghuni sana. Ya, saya sangat bersyukur mempunyai Alkitab. Saya sangat bersyukur bisa membaca firman Allah, bukan firman manusia. Saya sangat bersyukur. Dia merubah hidup saya. Ketika saya baca, ketika saya dengar, dan saya mohon Roh Kudus tolong saya untuk bisa menjadi pelakunya, maka hidup saya diubah. Dari tidak benar jadi benar, dari tidak kudus jadi kudus. Supaya satu hari kelak saya menghuni kota Yerusalem yang baru. Ya, jadi di sana dikatakan jadi emas tuleng murni. Sekali lagi senang membaca ini. Ulang-ulang dibaca meneguhkan hati kita. Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Di situ nanti kita selesainya di dunia. Yang dibilang Petrus tadi. Ya, kalau kita tahu nanti akan hancur dunia ini demikian rupa, betapa suci saleh.
Kamu harus hidup. Langit dan bumi yang baru. Nah, dikatakan di situ kota itu, ya, dikatakan kota Yerusalem baru itu emas murni, ya, emas tulen. Ya. Saya sangat senang, saya berulang baca tadi. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ya. Kota itu sendiri dari emas tulen. Di dunia ini tidak ada emas yang tulen. Boy, tapi ini 24 karat, itu pun tidak tulen. Ya. Bagaikan kaca yang murni. Jadi emas itu seperti kaca, begitu bening, begitu murni. Itu kota Yerusalem baru. Saya sangat mengharapkan orang Kristen bangun dari tidur, rohaninya tidur, dan nanti makin banyak orang Kristen tidur, tidak bergairah ibadah. Ada YouTube itu baik, menolong, tapi kan beda kalau kita datang beribadah, beda. Ya, jangan malas beribadah. Kalau orang mau menghuni Yerusalem yang baru, Yerusalem yang turun dari surga itu, surga, tempat yang tidak ada air matanya, ya. Tapi namanya ada di kitab kehidupan. Kalau tidak, celaka. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, Ya. ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi orang Kristen yang ada namanya di kitab kehidupan menghuni Yerusalem baru. Yang tidak punya nama, tempatnya di lautan api. Di dalam dunia ada dua jalan. Kata lagu sekolah minggu, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, yang sempit menuju surga. Tapi banyak orang akan melewati jalan yang lebar, enak kok. Tidak usah ke gereja, tidak usah ibadah, ya, banyak sarana untuk rekreasi, hiburan, ya. Jadi orang Kristen bagaimana menghuni? Kalau kita mau menghuni Yerusalem baru, jangan malas beribadah, jangan malas berdoa, jangan malas membaca. Tidak ngerti, bilang Tuhan saya tidak ngerti, tolong dimengertikan. Ya, puji Tuhan. Jadi emas tulen ini, saya tadi berhenti dari kata emas yang tulen. Tulen, jadi kota itu tulen. Misalnya gedung kita ini semuanya dari emas, tapi tulen. Kalau masuk yang tidak tulen, tidak cocok. Ya, artinya tulen tidak ada kepalsuan, tidak ada palsunya, ya. Jadi itu namanya tulen. Lah kalau kotanya dari emas tulen, orang yang menghuni harus tulen, Kristen tulen, guru yang tulen, bukan nabi yang palsu, guru yang palsu. Guru palsu, nabi palsu tempatnya di lautan api, bukan di Yerusalem yang baru, ya. Tidak cocok. Nabi palsu tidak ada di Yerusalem yang baru. Rasul palsu tidak ada yang ada di Yerusalem yang baru. Guru palsu tidak ada di dalam kota Yerusalem baru. Tapi guru yang asli,
nabi yang asli, ya, rasul yang asli, itu ada di Yerusalem baru, yang kotanya tempat kita huni nanti itu tulen emasnya, tulen, ya. Jadi tulen itu tidak ada kepalsuan, bukan palsu, itu namanya tulen. Hari-hari ini Tuhan cari orang Kristen yang tulen. Artinya tulen itu tidak ada kepalsuan. Sekarang ini banyak orang Kristen bicara A, hatinya B. Ini palsu. Orang akan dicari Tuhan seperti Natanael. Ini orang Kristen sejati. Tidak ada kepalsuan. Jadi kalau kita mau menghuni, merindukan Yerusalem yang baru itu, saya mau menghuni sana Tuhan. Saya membayangkan saya ada di Yerusalem yang baru. Emas tulen. Seperti laut kaca yang murni. Dibayangkan. Tidak ada yang tidak murni bisa masuk di situ. Jadi kita mesti berhati-hati dengan kekristenan kita. Jangan Kristen palsu. Kristen yang tidak murni. Ya. Nah, Tuhan mencari seperti Natanael. Yohanes 1 ayat 47. Kata Filipus kepadanya, Ya. "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, Ya. lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati." Inilah orang Israel. Kalau saya merubah, inilah Kristen yang sejati. Ini Tuhan mencari orang Kristen sejati yang nanti menghuni Yerusalem yang baru. Terus Tidak ada kepalsuan di dalamnya. nah, sekarang kita kalau mau mengaku masih banyak kepalsuan toh. Ya, bicara kita A tapi hatinya B. Yang Tuhan ingin A di mulut, memang hatinya A. Ini namanya tidak ada kepalsuan, murni. Ya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan lihat di dalam. Kalau saya tidak bisa lihat di dalam saudara. Saudara tidak bisa lihat di dalam saya. Tapi Tuhan lihat di dalam saya. Tuhan lihat di dalam saudara. Murnikah tidak ini? Kan kita seringkali bicara basa-basi. Lah apa-apalah. Padahal ada apa-apa. Ya. Mari kita belajar berbicara yang asli saja. Mazmur 12 ayat 3 berkatakan, orang berbicara dengan hati yang cabang. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis Bibirnya manis. dan hati yang bercabang. Kalau tidak berubah, ini tidak menghuni Yerusalem yang baru. Tidak menghuni Yerusalem yang baru. Karena Yerusalem yang baru itu tempat tinggal dari orang yang tulen juga. Karena tulen kotanya. Dari emas tulen. Ya. Jadi kalau hati bercabang, ini tidak tulen, palsu, bukan Natanael. Dan Tuhan cari Natanael akhir zaman. Pengkhotbah Natanael. Singers Natanael. Pemimpin pujian Natanael. Pemain musik Natanael. Pelayan-pelayan yang lain dalam ke gereja Natanael. Tidak ada kepalsuan. Di sini A, di sini A. Tidak bercabang. Kadang-kadang kita basa-basi toh, tak apa-apa bro. Padahal dia sudah ngomel-ngomel. Dusta itu, dusta. Dusta. Dikatakan tadi Wahyu 21 tidak ada dusta bisa masuk ke dalam.
Kita baca ya, baca baik-baik. Kita belajar sama-sama. Saya juga belajar. Ayat 27 sekali lagi, Wahyu 21. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, Ya, atau orang yang melakukan kekejian atau ya. dusta, Nah itu kan, tidak masuk sesuatu yang najis, kekejian, atau apa? Dusta. Sekarang banyak orang dusta. Ya, dah. Tuhan mau merubah hidup kita. Ya, moga kita ada kuat, kita saling mendorong, saling mengingatkan. Firman mengingatkan kita untuk jadi orang yang benar. Ya, Yoel pasal 3 ayat 14. Kitab Yoel. banyak orang di lembah penentuan. Banyak orang di lembah yang menentukan itu. Hari-hari ini kita berada di satu lembah untuk menentukan atau mengambil keputusan. Saya bertekad, saya berjuang Tuhan, masuk melalui pintu sempit menuju Yerusalem yang baru. Ya, ambil keputusan. Terjemahan aslinya kata penentuan memang itu adalah ya keputusan. Penentuan dalam bahasa Indonesia itu, kalau bahasa aslinya bahasa Ibrani, lembah penentuan itu lembah keputusan. Jadi hari ini saya dan saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan mengambil keputusan. Mau hidup murni, mau hidup aslinya tulen atau tidak. Atau kita berbicara, kalau kita tidak mau bicara, diam aja. Daripada kita ngomong A, tapi sebenarnya kejadiannya B, lebih baik diam. Tidak usah bicara. Jadi kita tidak berdusta. Ya. Jadi mari kita di akhir zaman ini kita menentukan, ya, kita mengambil keputusan yang menentukan, saya mau menghuni Yerusalem yang baru. Bertekad itu. Begitu ada dosa menggoda, tidak Tuhan. Begitu ada bisikan untuk melakukan hal yang salah, tidak Tuhan. Lawan. Ya. Yerusalem baru itu nggak ada air mata, nggak ada duka cita, nggak ada orang mati ditinggal ayah, ibu, suami, istri, nggak ada. Nggak ada orang sombong di sana. Jangan sombong. Aduh, sombong ini milik kita semua, bisa sombong. Semua manusia bisa sombong. Diberkati, banyak uangnya, banyak emasnya, banyak depositonya, bisa sombong. Titelnya banyak, gelarnya banyak, bisa sombong. Tapi orang yang masuk di Yerusalem baru, dia ada orang sombong. Kenapa saya katakan tidak ada orang sombong? Karena di sana kata Tuhan, Tuhan itu benci kesombongan. Firman Tuhan katakan, aku benci kesombongan, aku benci dusta. Lah kita ini seringkali sombong, tidak minta ampun, tambah sombong lagi. Ya, siapa kamu? Tuh, dilawan. Orang gembalanya dilawan, gembala yang mengajarkan dengan jalan yang baik, perintah yang baik, aturan yang baik sesuai firman Tuhan. Ya, gembala yang menegur, gembala yang sudah melayani, memberikan makanan rohani, memelihara jasmani. Kadang-kadang gembala itu dilawang.
Lo gembala ini kasihan, mau bagaimana? Jadi manusia biasa. Tapi harus tidak mau, aku tidak mau sakit hati, tidak mau. Tuhan berkatilah orang ini supaya dia taubat. Ya. Ya. Gembala itu memberi makan pada domba-domba. Itu gembala yang baik. Mengingatkan domba-dombanya. Ya. Kalau salah dikasih tahu. Ya. Kalau dilawan. Jangan ya. Ya. Kita mau lanjutkan ya. Jadi ambil keputusan untuk hidup benar. Dan ini menentukan kita menghuni Yerusalem yang baru. Pintu gerbang dari mutiara. Jalannya emas meluluh. Jadi dikatakan situ emas tulen. Wah, berarti tekanan Tuhan emas di dunia ini tidak tulen. Ya. Walaupun 24 karat tidak tulen. Apalagi kalau cuma 22 karat. Ya tidak tulen. Ya. Ambil keputusan. Hari ini saya bertekad, Roh Kudus tolong saya untuk hidup tulen seperti Natanael. Tidak ada kepalsuan. Ya, memang ya di sini. Baru bisa menghuni kota emas tulen. Ya. Ambillah keputusan dan pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan saudara dan saya. Murni. Lauk kaca. Jadi karena tulennya itu emas di kota itu, dia seperti lautan kaca yang murni. Tolong baca ayat 18 sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Ya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Emas tulen. Bagaikan kaca murni. Nah, seperti kaca yang begitu murni. Ya. Tulen dan murni. Lalu masuk di dalamnya yang tidak tulen. Cocok enggak? Enggak cocok. Tak cocok. Ya, tidak cocok. Kalau tempat itu, hunian itu tulen, ini bagaikan lautan kaca yang begitu murni. Lalu ditaruh yang cocok. Cocok. Tulen. Orang Kristen tulen. Orang Kristen yang murni hatinya. Hati yang murni. Maka dia menghuni tempat itu. Ambil keputusan. Lebih baik tidak menjawab daripada bohong. Ya, tidak menjawab. Mau tinggal di tempat yang seperti lautan kaca. Kita jalan di atas lautan kaca yang murni. Emas itu diinjak-injak. Di sini emas ditaruh di mana? Di sini. Di sini. Di sini. Ada yang banyak sekali. Dia waktu menyembah kreng bunyi dia. Ya. Ada yang taruh emasnya di hidung. Ya. Di sana emas apa? Diinjak. Ada taruh di kepala. Padahal bukan emas asli. Di sana mahkota yang kita punya itu mahkota asli. Nah, kotanya dari emas tulen. Kalau kita mau menghuni itu, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Mazmur 12 ayat 7.
Janji Tuhan adalah janji yang murni, Janjinya Tuhan itu janji yang murni. bagaikan perak yang teruji, Nah, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. iya, janji Tuhan itu janji murni. Tuhan itu murni. Kita berjanji tidak murni. Janji kita bisa batal. Ya. Jadi janji Tuhan itu janji yang murni. Jadi pada Tuhan itu semuanya murni. Tidak ada yang tidak murni. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, Ya. menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, Ya. membuat mata bercahaya. Titah Tuhan, perintah Tuhan itu tepat. Yang kita dengar malam ini perintah Tuhan. Tuhan cari kemurnian hati, tidak ada kepalsuan, seperti kota Yerusalem yang baru, semuanya emas tulen, bagaikan kaca yang murni. Tempat hunian orang Kristen yang murni, yang menyukai perintah Tuhan, ya, titah Tuhan, menyukakan hati. Terus dibaca, Takut akan Tuhan itu suci, ya, tetap ada untuk selamanya. orang yang takut Tuhan itu suci. Orang yang takut Tuhan tidak mau sembarangan dengan hidupnya berbuat dosa. Terus Hukum-hukum Tuhan itu benar, hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. ya. Lebih indah daripada emas, Nah, bahkan daripada banyak emas. jangan membanggakan emas. Karena hukum Tuhan, firman Tuhan lebih dari emas. Emas yang kita miliki bukan emas yang murni. Kalau saya memang tidak punya emas. Di tangan, di badanku tak ada emas. Pada istriku juga tidak ada emas lagi. Nggak ada emas. Cincin kawin dari emas, dua-duanya dipersembahkan untuk pelayanan pembangunan rumah secara fisik. Nggak ada. Emas-emas waktu kawin yang cukup banyak sudah dipersembahkan untuk membangun rumah Tuhan batu. Itu puluhan tahun yang lalu sudah. Ini tidak ada emas saya. Nggak ada emas. Kalau toh ada pasti tak. Paling banyak 24 karat. Yang banyak bukan 24 karat orang pun. 22, 23 karat. Ya. Dan firman Tuhan itu lebih dari emas. Ayat 11 tolong dibaca sekali lagi. Lebih indah daripada emas, Iya. bahkan daripada banyak emas tua. Iya, terus. Dan lebih manis daripada Ya. pada madu, Ya. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Baca lanjut. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, Ya. dan orang yang berpegang padanya Ya. mendapat upah yang besar. Nah, dia terima kasih, diingatkan oleh Tuhan malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab kita, diingatkan. Jangan bangga dengan emasmu, jangan sombong. Itu bukan yang tulen. Yang tulen itu di sana, yang belum dilihat dengan mata, tapi kita perlu imani, perlu percaya bahwa nanti aku mau dalam usaha saya di dunia ini, Tuhan, saya mau menghuni Yerusalem yang baru, kota dari emas tulen itu. Dunia nanti tidak ada lagi. Mobil listrik tidak ada lagi lah. Ya toh?
Wah, aku mobil dari emas tulen di dunia. Wah, nggak ada lagi. Nggak ada. Ya. Lanjut kita baca ya. Mazmur 24 ayat 4. Ini bicara murni, tulen. Ya, nggak ada kepalsuan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangannya, murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, jadi orang yang murni hatinya. Lanjut. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang yang bersih hatinya, murni hatinya, bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini orang yang tempatnya nanti di Yerusalem yang baru, kota yang dari emas tulen. Ya, bersih hatinya, murni. Jangan simpan amarah, kepahitan, sombong. Turun ke bawah, rendah hati, memaafkan orang. Apalagi kalau gembala minta maaf. Apalagi kalau gembala sudah mengalah. Itu mau sombong apa? Apa pernah saya mengalah, meminta, iyalah, nanti aku layani kamu ya. Apa pernah melakukan? Saya melakukan. Tapi orang itu berkeras hati, tidak mau, ya sudah. Sombong. Nanti satu waktu dia menangis seperti Esau. Tapi terlambat. Terlambat. Tidak mau berdamai. Tidak mau baik. Tidak mau datang. Kan Tuhan senang sekali itu perdamaian. Bukankah dia mati di kayu salib untuk mendamaikan dirinya dengan kita? Itu korban pendamaian. Oh, kita tidak mau murni hati kita, simpan terus itu sombongnya. Ya, jangan ya. Jangan beritahu keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sombong. Kalau orang merendah, ingat jangan sombong. Kalau kamu mau diberkati, kalau ada orang merendah sama kamu, terima orang itu. Walaupun menyakitkan. Nanti huniamu itu Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, yang dari kota emas tulen. Apa susah mengampuni? Tidak. Betapa Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, dua penjahat kiri kanan. Dalam Injil Markus dikatakan dua-duanya mencemoohkan, menghujat. Ya. Tapi ketika di dalam Injil Lukas diceritakan, yang satu itu bilang, ingatlah akan daku. Kalau engkau datang nanti sebagai raja, hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Walaupun di sana tempatnya tidak sama semua, tapi dia masuk di Firdaus. Nah, kalau saudara dan saya masih diberi kesempatan tempat yang paling dekat tahta mungkin, waduh, jangan. Tapi paling tidak Yerusalem yang baru itu luar biasa. Kita jalan saja, waduh kaca ini, waduh kaca dari emas. Ya. Emas di dunia ini sampah.
Di sana itu cuma sampah, tidak laku. Jadi tidak usah kita bangga, tidak usah sombong. Kalau punya ya dipakailah, tidak berdosa juga. Yang berdosa itu kalau sombong. Ya, kalau dipakai tidak ada masalah. Ya. Lanjut, Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Semua firman Allah adalah murni. Ya. Terus Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. nah, kalau kita menjadikan firman itu tempat perlindungan dari godaan setan, dari godaan dosa, itu firman Allah yang murni. Yesus berkata kepada iblis yang datang mencobai, ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ada tertulis, manusia harus menyembah Allah, bukan kota, dunia, kemuliaan dunia. Tidak. Ya, jangan tertarik dengan kemuliaan dunia. Itu semua sementara. Sirna, lenyap, tak berbekas. Kejar Tuhan, maka kita akan mendapatkan segalanya. Walaupun kita tidak ngomong, walaupun kita tidak apa-apa, diam aja, Tuhan tahu Nathanael ini murni, tidak ada kepalsuan. Kalau dia omong, dia omong. Tidak bicara basa-basi, tidak. Ya. Nah, lanjut. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha Ya. untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Karena itu mari kita ambil keputusan untuk hidup di hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Barulah orang ini menghuni Yerusalem yang baru, yang emas tulen dan juga dari laut. Jalannya itu seperti lautan kaca yang murni. Ya. Hati nurani yang murni di hadapan Allah. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup ini, keputusan kita ini, lembah penentuan, keputusan di akhir zaman, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan Ya. atau dari maksud yang tidak murni. Nah, jadi kalau hamba Tuhan memberi nasihat, nasihat yang berasal dari hati yang murni, supaya orang itu selamat, diberkati, diselamatkan. Ya. Terus 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, Ya. sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, Ya. supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman Ya. dan hati nurani yang murni. Nah, hati nurani harus murni. Itu nasihat orang tua Paulus kepada Timotius yang muda. Saya beritahukan pada hamba-hamba Tuhan yang muda, orang yang muda, berbicara yang benar, yang murni. Hamba Tuhan jangan menjadi seperti politikus. Bicara yang murni.
Hati yang murni, ya atas ya, lah tidak atas tidak. Jangan yang tidak dibual-bualkan, dimembual, ya. Padahal tidak demikian. Wah, susah ya jadi orang Kristen. Maksudnya jadi hamba Tuhan yang baik, susah. Makanya Tuhan bilang, sempit jalannya ke Yerusalem yang baru. Sempit. Sedikit orang dapat, tidak banyak. Mesti dijaga nama saya tertera di kitab kehidupan. Jangan hapus Tuhan, tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan pergi ke sorga menyediakan tempat. Sementara dia curahkan Roh Kudus untuk penolong kita. Kekuatan kita. Roh Kudus. Jangan didukakan. Jangan dipadamkan. Susah-susah kita beribadah dari tempat yang jauh. Susah-susah kita melayani. Ya musik, singers, apa saja. Itu nggak ada yang sia-sia. Ada upah. Ada upah dari jerih payahmu. Ada upah. Mana upahnya? Nah, nanti ya, kalau kita bertemu semua nanti di Yerusalem yang baru. Betul, saya ingat pendalaman Alkitab tanggal 6 Juni. Pak Gembala saya omong ini, tidak ada yang sia-sia. Benar, saya sekarang menghuni, aduh, tidak ada air mata, tidak ada sakit encok, sakit rematik, sakit jantung. Tidak ada lapar, aduh susah mau makan, tidak bisa makan. Coba, itu yang saya dengar Pak Gembala nyampaikan. Tapi saya ikuti Pak Gembala, saya ada di sini sekarang. Terima kasih ya. Justru kalau orang salah kita tidak tegur, kita salah. Orang salah ditegur, dikasih tahu. Ya, tapi ada orang sudah ditegur sudah salah, dia memusuhi. Aku tidak mau lihat kesana, aku tidak akan pergi sana lagi gereja, tidak perlu. Nah itu, mencari sendiri. Lama-lama cari sendiri, lama-lama hilang sasaran. Tidak ada orang tua mau menyesatkan anaknya. Gembala yang baik, orang tua rohani, tidak mau menyesatkan domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Iyalah. Ya. Ini yang terakhir ya. Terakhir. 1 Petrus 3 ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, Ya. supaya mereka yang memfitnah kamu Ya. karena hidupmu yang saleh Ya. dalam Kristus, Ya. menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya. Ayat 15 dulu dibaca. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Ya. sebagai Tuhan. Ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab Ya. dari kamu tentang pengharapan Ya. yang ada padamu. Terus. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, Ya. dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh Ya. dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, jadi dikatakan lagi hati nurani yang murni. Supaya mereka memfitnah jadi malu. Jaga hati nurani ya. Tulen. Tidak ada kepalsuan. Murni. Karena kota itu yang kita akan huni nanti, kita akan huni belum yang akan terjadi itu.
Ya, di situ tulen semua. Suasananya tulen. Suasananya murni semua. Waduh, kaca murni. Ya, Tuhannya juga luar biasa. Ya, mempelai laki-laki surga itu luar biasa. Ya, siapa yang menghuni sana? Mempelai wanita. Mempelai wanita yang sempurna, tak bercacat, murni. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkitlah, menyembah Tuhan. Dan berterima kasih. Tuhan Yesus itu baik. Dan kagum padamu Yesus, ini hatiku tak sempurna, turut campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya yang lain? Ketika murid itu datang memperkenalkan Natanael, Tuhan berkata, inilah orang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Inilah orang Kristen yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan cari orang Kristen yang tidak palsu, yang layak menghuni kota emas tulen. Tidak ada yang palsu di sana. Jalannya bagaikan laut kaca yang murni. Tidak ada sedikit pun kotoran di sana. Tidak ada debu di sana. Debu itu halus, tak terlihat dengan mata. Tapi di sorga, di Yerusalem yang baru, gak ada debunya. Bagaimana hati saya dan hati saudara? Kalau hati kita murni, yang diucapkan itu murni, kelakuan juga murni, tulus. Tuhan perintahkan kita, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Roh Kudus jangan didukacitakan dengan kepalsuan, dengan pura-pura, dengan kemunafikan, dengan kesombongan. Mari kita akui Tuhan, betapa banyak cacat celah saya.
Kalau kita tidak mau mengakui, kita tidak akan sampai kepada kemurnian, keaslian. Terima kasih. Katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, lalu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kerinduan kami mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti isi hati Tuhan, apa yang menjadi mau kehendak-Mu Tuhan, yaitu orang-orang yang ditebus oleh darah anak domba, untuk menghuni Yerusalem yang baru, menjadi istri anak domba, menjadi mempelai wanita Yesus. Pada Tuhan tidak ada yang tidak murni. Pada Tuhan tidak ada kepalsuan. Sorga tidak ada kepalsuan. Demikian orang yang menghuninya harus juga orang yang tidak ada kepalsuan. Terima kasih Tuhan untuk teguran nasihat firman Allah. Kami percaya Roh Kudus tolong kami semua untuk lebih hari lebih maju, lebih hari lebih disucikan sampai kami sempurna. Dan inilah waktunya akhir zaman kami ambil keputusan untuk disucikan oleh firman Allah, dimandikan oleh firman Allah, sampai kami tidak punya cacat dan celah, murni sama seperti perawan yang ada di Yerusalem yang baru. Itu kota yang kami rindukan. Bukan dunia ini hunian kami selamanya. Dunia akan selesai, lenyap, tak ada bekas. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti, buat semua kami pribadi mendengarkan firman ini mengerti lewat Roh Kudus. Kami katakan, ini aku Tuhan, ini hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembahmu. Mari angkat tangan saudara. Dan kagum Pada Yesus. Yesus, ini hatiku Tidak sempurna aku, tak sempurna,
terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin.